Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah virtual GKE DKI Jakarta. Warta Jemaat hari ini, Minggu 4 April 2021, akan kami bacakan sebagai berikut. Ibadah Minggu virtual GKE DKI Jakarta ditayangkan di channel YouTube GKE DKI Jakarta pada setiap hari Minggu dimulai pukul 9.30 WIB. Ibadah Minggu hari ini dilayani oleh Pendeta Pastria Ekatara STH, Liturgos, Diakon Indriani Jandam, pembacaan Alkitab dan pembacaan Warta Jemaat oleh saya sendiri Penatua Barensius Purba Pakpak. Pemusik Saudara Ian Anjuanu. Jika ada jemaat yang meminta untuk dilayani, dapat menghubungi Sekretariat GKE DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika, nomor 136A, Cawang, Jakarta Timur. Kami ucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Selengkapnya Warta Jemaat dapat dibaca melalui pesan yang dikirim ke WhatsApp grup jemaat. Mari dukung pelayanan GKI DKI Jakarta dengan memberi like, comment, dan subscribe channel YouTube GKI DKI Jakarta. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, mari kita beribadah merayakan hari kebangkitan Tuhan Allah, Juru Selamat kita, Yesus Kristus yang telah menang atas maut. Tema Paskah tahun ini diambil dari Yohanes 20 ayat 14-16, yaitu berpaling kepada Sang Hidup, yang akan bersama-sama kita hayati dan maknai dalam ibadah hari ini, bahkan di dalam hidup kita. Mari kita berdiri dan menyanyikan dari KJ nomor 188, Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Kita tahbiskan ibadah kita. Ibadah hari Paskah ini jadi dalam nama Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Damai sejahtera bagi kamu.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Nas pembimbing bagi kita diambil dari Lukas pasal 24 ayat 5b sampai ayat yang ke-7. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah kita, dan mengaku dosa kita kepadanya. Melalui nyanyian dari PKJ nomor 41, Ku Datang Kepadamu. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Atas dosa-dosaku dan pelanggaranku, kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah. Ku bersujud padamu, Anak Domba Allah. Ku serahkan hidupku, Anak Domba Allah. Karena Tuhan sajalah yang menyelamatkan. Bimbing kehidupanku, Anak Domba Allah. Saudara-saudara, jika kita berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang bangkit. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa seluruh dunia. Percayalah pada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Jemaat, kita menyanyikan dari nyanyian ungkup nomor 78, Toh Salamat We. Tuh salamat we, tuh kahancap we, akan ita ketika tuh
Pada ibadah Paskah hari ini, pembacaan Alkitab bagi kita diambil dari kitab Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai ayat 9. Dengan perikop keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum. Anggur yang tua yang disaring endapannya, dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ibu Bapak, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa kabar? Apapun keadaan kita saat ini, semoga kita semua tetap berpengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari Paskah ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama memaknai kebangkitan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, hari ini firman Tuhan yang akan bersama kita renungkan diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat pertama hingga ayat 18. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami bersyukur atas kasih karunia dan karya penyelamatan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu, urapi kami semua yang mengikuti ibadah ini, sehingga firman Tuhan itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Yohanes pasal 20 ayat pertama hingga ayat ke-18. Di bawah perikop kebangkitan Yesus, dan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburannya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain
yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Ibu bapak, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ada kisah 4 lilin yang menyala, sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Demikianlah sedikit demi sedikit sang lilin pertama padam. Lilin yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang, aku tak berguna lagi. Manusia tak mau mengenalku. Untuk itulah tak ada gunanya aku tetap menyala." Begitu selesai bicara, tiupan angin memadamkan lilin kedua. Dengan sedih, giliran lilin ketiga berbicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya, membenci keluarganya. Tanpa menunggu lama, maka matilah juga lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar itu dan melihat ketiga lilin telah padam. Karena takut akan kegelapan, maka anak itu berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala, aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin yang keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan." Dengan mata berbinar, sang anak mengambil lilin harapan, lalu menyalakan kembali ketiga lilin lainnya. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada di dalam hati kita. Harapan seringkali menjadi alasan bagi kita untuk terus berjuang dan berusaha, meskipun
sedang dalam masa krisis. Di dalam Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai 9 yang telah dibacakan oleh penetua tadi, kita melihat bahwa kerajaan Yehuda juga pernah mengalami masa krisis karena ancaman kerajaan Asyur yang besar dan kuat. Namun justru di dalam kondisi krisis inilah mereka memelihara pengharapan pada Allah. Mereka percaya bahwa hanya Allah yang menjadi tempat perlindungan mereka. Dalam Yesaya ini juga, Yesaya mengajak Yehuda untuk turut dalam pesta ilahi di Gunung Sion. Gunung Sion disebut sebagai tempat segala bangsa dapat menikmati perjamuan dengan masakan yang bergemuk dan anggur yang tua benar. Demikianlah di tengah krisis yang dialami oleh umat, mereka diajak untuk berpengharapan hanya Tuhan yang menjadi sumber keselamatan. Dan harapan ini pula lah yang kita lihat dalam nas kita pada hari ini yang membuat berani Maria Magdalena untuk berjalan sendirian keluar kota Yerusalem dan mengambil resiko besar untuk merempahi jenazah Yesus. Tapi harapan itu seakan-akan hancur saat Maria menemukan kubur Yesus kosong. Maria Magdalena merasa seakan-akan kehilangan harapannya. Yang bisa dilakukannya hanyalah menangis putus asa. Tangisan Maria ini ternyata itu bersumber dari kelirunya meletakkan pengharapan. Ia berharap menjumpai jasad Yesus, tapi yang berjumpa ternyata malah Dia yang hidup, Dia yang telah bangkit. Maria tak mampu mengenalinya. Kesedihan, kehilangan itu menjadi pusat hidup dari Maria Magdalena pada saat itu. Dia mengalami masa krisisnya sampai ketika Kristus sendiri yang menyebut namanya, memanggil namanya Maria. Dengan sapaan inilah Maria Magdalena kemudian diubahkan. Pengharapannya yang seakan-akan hilang kembali muncul dan kepercayaannya kembali kuat. Karena itu meskipun mungkin dia lelah karena bolak-balik dari tempatnya ke kuburan, dari kuburan mendatangi murid, kemudian ke kuburan lagi terus kembali membawa kesaksian besar bahwa dia telah melihat Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, aku telah melihat Tuhan. Ibu bapak saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sudah 1 tahun lebih sejak virus corona muncul dan melanda negeri kita bahkan juga seluruh dunia. Yang tentunya juga membawa kita ke dalam masa-masa krisis dalam berbagai lini kehidupan. Namun kita percaya hal ini tidak menghalangi kita dapat melihat kuasa kasih Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI telah mengeluarkan tema Paskah tahun 2021 ini, yaitu berpaling kepada Sang Hidup yang diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai 16 ini. Mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Gomar Gultom di dalam laman Facebooknya, dikatakan bahwa di dalam kerapuhan dan keputusasaan mencari Yesus, Sang Hidup justru menghampiri Maria, dan Maria pun menoleh berpaling pada Sang Hidup yang menyapanya di tengah kerapuhan hidup kita oleh terpaan pandemi ini. Sang Hidup pun senantiasa menghampiri dan menyapa kita dalam berbagai rupa bentuk. Tinggal soal maukah kita berpaling kepadanya. Dan kita bisa melihat gambar dari tema kita ini yang merupakan karya kartunis Tome Dean. Beliau atau Bapak Pendeta Gomar Gultom mencoba memahami pesannya, yaitu bahwa
vaksin pun sebuah sapaan dari Sang Hidup bagi kita untuk mempertahankan kehidupan kita. Inilah harapan kita saat ini. Mari kita senantiasa belajar untuk meletakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Selamat Paskah, selamat terus menjaga harapan kita, bahkan kita menjadi orang-orang yang berpengaruh dengan harapan kita, menyalakan lilin-lilin yang telah mati, baik itu lilin iman, cinta, dan juga lilin damai. Tuhan memberkati kita. Amin. Sebagai respon atas firman Tuhan yang telah disampaikan, marilah kita angkat pujian dari PKJ 200, Ku Diubahnya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, mari kita bersama-sama berdoa menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah tempat tumpuan dan perlindungan kami. Engkaulah Allah yang senantiasa mengajarkan kami tentang kasih-Mu, bahkan menyebarkannya kepada semua orang. Terima kasih Tuhan atas kasih dan karya penyelamatan-Mu yang telah menyelamatkan kami semua ciptaan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami merayakan hari kebangkitan-Mu, hari kemenangan Tuhan atas maut. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami ingin berdoa bagi para pemimpin kami dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat kebijaksanaan di dalam memimpin negeri ini. Terutama pada saat ini Tuhan, di dalam penanganan COVID-19 ini, biarlah Tuhan kami boleh bersama-sama bersungguh-sungguh berupaya di dalam doa, tenaga untuk memulihkan bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa supaya kami boleh senantiasa dikuatkan di dalam iman dan pengharapan kami, seperti yang firman Tuhan katakan pada hari ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan telah menguatkan kami untuk tetap berdiri teguh sampai pada saat ini.
Biarlah kami dapat senantiasa bersandar kepadamu di dalam menghadapi berbagai krisis yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kami menyerahkan jemaat GKI DKI, kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberkati kehidupan jemaat-Mu. Bahkan juga Tuhan memberkati pendeta, penetua diakon, guru agama, guru sekolah minggu, tim musik, multimedia, tim produksi ibadah, dan siapapun yang terlibat di dalam pelayanan. Kiranya boleh senantiasa diberikan hikmat dan kebijaksanaan agar melayani dengan penuh ketulusan dan kesungguhan hati, untuk tetap setia dan teguh di dalam iman. Kami menyerahkan juga Tuhan program pelayanan yang akan kami bersama-sama layani di GKI DKI Jakarta, baik itu ibadah minggu, rencana untuk ibadah keluarga, katekisasi sidi maupun nikah, dan program-program pelayanan yang lainnya, bahkan juga pembangunan aula. Kiranya Tuhan yang memberkatinya. Kiranya Tuhan memakai setiap orang yang ambil bagian ini, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Allah yang kami sembah dan kami muliakan. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami yang sedang memasuki masa usia indah. Kiranya mereka boleh menjadi teladan dan panutan bagi kami. Begitu juga bagi mereka yang sedang sakit, baik itu yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhanlah yang melihat keadaan mereka, Tuhanlah yang menguatkan mereka, Tuhanlah yang memulihkan mereka, sehingga mereka boleh pulih, boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala, boleh melayani Tuhan. Dan juga ya Tuhan, berkati juga keluarga yang merawat mereka, berkati para medis yang juga merawat mereka, sehingga boleh bersama-sama untuk bersinergi, sehingga keluarga yang sedang sakit ini boleh sembuh oleh karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang berulang tahun, baik itu kelahiran maupun pernikahan. Biarlah Tuhan melalui pertambahan usia ini, mereka boleh semakin bijaksana di dalam kehidupan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa, sebentar lagi Gereja Kalimantan Evangelis akan melaksanakan sinode umum. Kiranya Tuhan memberkati seluruh panitia, seluruh persiapan, sehingga pada saatnya nanti boleh berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh gereja Tuhan, supaya tetap setia dalam melayani, mengabarkan Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang ingin kami sampaikan. Tuhan melihat hati kami masing-masing, semua orang yang beribadah pada saat ini, pada kesempatan ini. Tuhan yang melihat pergumulan yang mereka alami. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar bagi kami. Tolong agar kami dapat menemukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam 1 minggu ke depan ini. Bila Tuhan yang menjaga, menolong, melindungi kami. Hanya kepadamu sajalah Tuhan, kami serahkan hidup kami dan doa ini yang kami akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Bagi jemaat GKE DKI Jakarta yang memiliki kerinduan untuk mendukung pelayanan GKE DKI Jakarta, dapat menyerahkan persembahan melalui Majelis Jemaat GKE DKI Jakarta atau mentransfer melalui rekening Majelis Jemaat GKE DKI Jakarta. Adapun nats persembahan kita terambil dari Mazmur 67 ayat 7-8 yang berbunyi demikian. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kehadirat-Mu. Kami boleh berada pada hari ini dengan keadaan yang baik Tuhan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang selalu Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami kepadamu. Persembahan ini adalah ucapan syukur kami bahwa kami percaya segala yang kami terima ini adalah datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kami juga mau bersyukur dengan memberi persembahan kepadamu. Berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi, begitu juga tangan-tangan yang mengelolanya. Terima kasih Bapa di surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita, jemaat diundang menyanyi dari NKB nomor 199, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikankah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Jemaat diundang untuk berdiri.
Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin, amin, amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih sudah beribadah bersama GKE DKI Jakarta. Bagi seluruh jemaat GKE DKI Jakarta, tetap patuhi protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, mengurangi kegiatan di luar rumah, menghindari kerumunan, dan jangan lupa untuk tetap berdoa. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya,
Engkau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu